ini di podcast KBMDB kita akan membahas yang lagi viral tentunya ya. Mantap Ya, viral. Itu Jateng di rumah aja ya. Oke, jadi sebelum ke pembahasan mungkin kita kenalan dulu ya. Kenalkan nama saya Sokawayana, biasa dipanggil sebagai adminnya KBMDB. Aduh, kenapa Aduh, tuh? itu kenapa tuh? Udah ada yang ngurusin ya? Iya. Aduh. Alhamdulillah. Ya, di sini saya tidak sendiri. Di sini kami ada berlima ya. Yo, berlima. Ya, alhamdulillah. Oke, itu kenalan dari saya. Kita akan memperkenalkannya satu persatu. Di samping saya ada Mas siapa namanya? Kenalin, nama saya Muhammad Fauzi. Kalian bisa panggil saya Fauzi. Halo sedulur. Halo, selamat sore. Nama saya Rufi dari Brebes juga, tempatnya Brebes Barat, biasa dimakan Dapur Cirabada. Tahu dulu ya. Dulu ya, Mas. Selanjutnya Ilham Maulana, biasa dipanggil Tiam, berasal dari desa Dukuturi Siti, Kabupaten Cirebon. Pokoknya Maaf. Surang sih nyebutin desa, aku mah enggak tadi. Udah enggak apa-apa. Maaf, Timbo. Enggak usah iri bilang Kabupaten bos. Brebes, tepatnya di tengah-tengah kota Brebes. Lama ya ngomongnya. Maaf. Bisa enggak dipercepat? Dinikmati sekali ya. Udah, lanjut lagi lah. Ya, Anjay. Hai, saya Sinzoni Dewi dari Brebes Kaliputu, selalu di hati. oke. Ini kucing Tadi lagi. sudah mendengarkan peran dari masing-masing narasumber. Karena kita memiliki narasumber yang banyak, jadi kita adakan challenge ya. Jadi challenge-nya itu kita bagi menjadi dua tim. Itu Tim ada apa nih, Mi? tim pro dan tim kontra. Halo kucing. Tim kontra dan pro bahas itu tah. Bahas 2 hari di rumah aja. Ya, jadi nanti kita akan bahas 2 hari di rumah aja dengan hashtag Jateng di rumah aja. Mau ngapain? Ya, berhubung ada 4 orang di depan saya, jadi kita bagi menjadi 2 tim. Itu tim pro dan tim kontra. Ini tim pro dan kontra mau bahas ini tuh apa ya? 2 hari di rumah aja Tamin. Ya, kita akan bahas 2 hari di rumah aja dengan hashtag Jateng di rumah aja. Ya, Oke, siap. oke. Kira-kira siapa yang mau jadi tim pro? Saya. Ya, Mas Iram dan siapa lagi? Sama Mbak Cynthia dah. Dia. Ya, Mbak Cynthia. Jadi sebelah kanan saya sebagai tim pro dan sebelah kiri saya ada Mas Foji dan Mbak Novi sebagai tim kontra. Oke, jadi kita langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Ini harus jawab dengan pro dan kontra ya, Min. Iya. Ya. Jadi nanti kalau misal jawabannya tidak sesuai dengan timnya, nanti kita Kurangi poinnya. ya kita langsung ambil alih mic-nya ya. kita mute. Kita mute. Minnya galak ini di mute. Pertanyaan pertama. Ya, dia Allah saya. Sabar, tenang, pro ya, bukan kontra ya. Ya, pertanyaan pertama. Jadi, seberapa efektif kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah ini terkait Jateng di rumah saja? Menurut saya saat Belum disuruh jawab sangat semangat Ya, sekali. silakan. Sangat semangat sekali. Sangat semangat Tim sekali. Tim pro pro ini. Mungkin dari saya dulu. Yang keras dong, Mas. Terima kasih Pak Ganjar sudah menentukan program weekend di rumah saja. Saya bersyukur dan beruntung punya Bapak Provinsi seperti Bapak Ganjar telah menerapkan Jateng di rumah saja cukup 2 hari. Serasa itu lumayan dan untuk meminimalisir keadaan COVID yang semakin membuming di Jawa Tengah. Alhamdulillah, mungkin dengan adanya program ini kita bisa Kita bisa. intinya bersyukur Ya, lah kita ya. Intinya tuntut. ada manfaatnya Pak Manfaat Ganjar. nak, mohon maaf. Ada manfaatnya dari program Pak Ganjar. Intinya gitulah, intinya bisa minimalisir. Lanjut, Min. Wis durung ki nggak diketakoni Pak Ganjar. Paling yang mikir. Alasan iklan baik. ya. So, yuk. Gimana Mbak Cynthia yang pro banget?
Menurut saya efektif karena 2 hari di rumah aja tuh kan Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu itu biasanya orang-orang weekend. Jadi yang biasanya weekend itu nggak jadi weekend. Terus 2 hari di rumah aja itu menurut saya itu nanti buat percobaan. Maksudnya buat percobaan tuh misalkan 2 harinya itu efektif atau tidak di Jateng, atau sebagian saja yang mengikuti protokol 2 hari di rumah saja seperti itu. Jika efektif mungkin akan dilanjut atau bagaimana 14 hari gitu, ada tindakan selanjutnya agar Jateng itu yang positif COVID itu menurun tuh kan. Jateng di Indonesia itu tertinggi ketiga yang positif. Jatengnya banyak, ya Allah kucing. Kaget. Terima kasih ya Allah. Wah, kucing mau ikut podcast. Ada kucing. Kucingnya kayaknya nggak setuju. Terima kasih. Kontra nih kucing. Ya oke, terima kasih jawabannya dari tim pro. Kita beralih ke tim kontra. Kira-kira gimana jawabannya? Coba pertanyaan diulangin. Jadi pertanyaan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur Jateng di rumah aja itu apakah efektif atau tidak? 30 menit tunggu juga ya. Ya, berhubung kita dari tim kontra ya, pasti kita akan menjawab kebijakan Pak Ganjar ini yang tentang Jateng di rumah aja 2 hari itu ya jelas tidak efektif gitu, karena cuma 2 hari gitu ya, pasti nggak efektif juga. Terus kalau menurut saya sih kayak telat nggak sih Nok? Iya. Ya, maksudnya kebijakan yang dikeluarkan sekarang tuh kayak telat gitu. Iya, Meskipun kenapa nggak dari dulu? meskipun tujuannya hanya untuk mungkin hening cipta, bela sungkawa, coba kalau misalnya pasar ditutup, terus ya kegiatan ekonomi juga nggak bisa berjalan, itu kan juga merugikan masyarakat nggak sih? Jadi Iya, kita betul. sebagai tim kontra ya jelas berpendapat itu nggak efektif. Iya. Gimana? Ya sebagai tim kontra juga gitu ya, karena ya mungkin Pak Ganjar juga mengambil kesempatan. Kenapa cuma 2 hari gitu kan? Ya menurut saya kita berdua Kami. itu apa ya, kayak ya udah sih 2 hari ya, emang masyarakat apalagi di Indonesia gitu kan, masyarakat Indonesia pasti weekend ya mereka di rumah ada istirahat gitu kan. Toh Senin, Selasa dan sampai Jumat mereka beraktivitas seperti semula lagi gitu. Jadi kalau ditanya efektif apa enggak ya jelas nggak mungkin efektif iya, ya. gitu. Nggak Kita efektif. juga cuma 2 hari. Sedangkan kita kalau ini apa ya namanya? Kalau Yang apa? 14 hari. Apa sih itu? 14 hari liburan apa gimana? Apa sih ya? Kayak Ya isolasi mandiri ya. isolasi mandiri aja 14 hari gitu kan. Kita kayak gini cuma 2 hari gitu ya. Oke, jadi intinya kita dari tim kontra Tidak. kalau ditanya efektif apa enggak ya enggak efektif ya. Silakan men, gimana men? Ya menurut saya. Ya oke, terima kasih. Jadi saya kembalikan lagi ke tim pro. Apakah mau menanggapi atau dicukupkan? Iya, menanggapi. Ya silakan. Menurut saya itu kan katanya 2 hari di rumah aja itu apa, telat ya. Telat. Menurut saya, menurut kami berdua nggak apa-apa telat. Nggak apa-apa telat asal Telat. Nggak ada kata telat untuk mencoba gitu. Biar 2 hari ya. Walaupun 2 hari, misalkan kita 2 hari di rumah aja ya, tapi kan misalkan saya hari Minggu mau ke mana gitu, ada program nih Jateng 2 hari di rumah aja, ya nggak jadi deh saya kemana-mananya seperti itu. Jadi menghambat lah, walaupun 2 hari bisa saja nanti kedepannya jadi program, maksudnya 14 hari Jateng di rumah aja atau bagaimana seperti itu. Ku datang di rumah Pak. Oke, terima kasih dari tim kontra. Apakah mau menanggapi kembali? enggak, cukup lah. Kita kayaknya udah kuat tadi, pendapat yang pertama juga udah kuat. Oke, terima kasih. Jadi ada kabar begini. Gimana tuh? Ya, jadi Jateng di rumah aja itu kan memang kebijakan dari Bapak Gubernur, tapi untuk masalah peraturan sendiri itu lebih ke kondisi daerah masing-masing. Jadi apa namanya boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan, maupun
peraturan ini dimodifikasi. Jadi menurut saudara-saudara sekalian, apakah itu termasuk ke dalam kebijakan yang relevan atau tidak relevan gitu di tengah keadaan seperti ini? Dari tim mana dulu nih yang jawab? Kita ke tim kontra dulu. Oke, dari tim kontra ya. Ya, tim kontra gimana nih menanggapi pertanyaan dari Mimin? Tadi pertanyaannya kira-kira begini. Kan ada kebijakan yang misalnya ya 2 hari di rumah aja, menurut dengan peraturan asli di rumah ajanya gitu tuh, 2 hari di rumah aja. Ada juga yang misalnya daerah yang boleh nggak melakukan gitu, tapi ada juga yang misalnya melakukan tapi dengan dimodifikasi gitu. Menurut kita yang tim kontra nih, itu relevan nggak gitu, berjalan dengan baik apa enggak sih kalau kebijakannya kayak gitu? Ya karena kita ada di kontra juga. Nah, karena kita tim kontra pasti akan jawabnya kontra, tidak akan pro. Mohon maaf ini. Maaf nih. Ya menurut kita ya enggak gitu ya, karena gimana sih ya, baik lagi gitu 2 hari, apalagi cuaca mendung ya, siapa juga yang mau keluar gitu kan. Di luar hujan ya, mau ngapain di luar juga pasti mereka semua masyarakat juga pasti di rumah gitu kan. Berarti kenapa dong? Bentar, ini pengantar dulu dong. Aduh, kayaknya nggak sabar banget untuk menanggapi. Tenang ya, setelah kondisi tenang. Ya kenapa nggak sekalian gitu, 1 minggu kayak untuk percobaan tuh, kenapa nggak seminggu, kenapa harus cuma 2 hari gitu kan? Kalau seminggu kan itu mungkin bisa lebih efektif gitu kan, masyarakat juga kayak lebih ya udah bener-bener kita tuh di apa sih, lockdown gitu kan bahasanya. Kalau kayak gini kan balik lagi gitu kan, kayak PSBB kan cuma ya hanya waktunya saja dikurangin jadi 2 hari. Jadi sebenarnya kurang gimana gitu ya, Ya kurang relevan. ya. Kalau dari saya ya mengomentari pertanyaan Mimin tadi, yang kebijakan yang bisa sesuai dengan kebijakannya Pak Ganjar atau misalnya dimodifikasi itu ya, kalau menurut saya sih ya kurang relevan gitu. Maksudnya kurang jelas juga gitu, peraturannya sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Itu kan maksudnya kalau misalnya 2 hari di rumah aja itu relevan, kalau menurut tim kontra sih ya enggak relevan gitu. Buat apa sih 2 hari di rumah aja gitu tuh. Sedangkan kalau misalnya menurut saya sih itu kebijakan yang telat gitu tuh, maksudnya kebijakannya telat juga. Terus kan banyak masyarakat yang komplain gitu, komplain tentang 2 hari di rumah aja ini gitu, karena katanya kalau masyarakat yang misalnya pedagang menghambat perekonomian kayak gitulah. Jadi kalau kami dari kacamata perekonomian itu sangat menghambat kegiatan perekonomian gitu, khususnya yang misalnya pedagang di pasar. Kalau pasarnya ditutup kan ekonomi juga nggak berjalan gitu tuh. Apalagi kalau misalnya pedagang di pasar kan kebanyakan dari kelas menengah ke bawah gitu. Takutnya kalau misalnya meskipun hanya 2 hari, tapi takutnya itu mengganggu kestabilan ekonomi masyarakat gitu tuh. Mungkin kayak gitu sih Min. Jadi dari kami itu kayak kontra gitu tuh. Kebijakannya harusnya lebih matang lagi gitu. Jangan misalnya dimodifikasi gitu. Harus sesuai dengan instruksi ya, sesuai instruksi semua gitu. Supaya enak gitu. Jadi nggak ada yang melanggar gitu aja gitu. Terus kalau bisa sih, kalau misalnya memang benar-benar diterapin gitu ya, harusnya kan harus ada konsekuensi kalau misalnya ada yang melanggar kayak gitu sih, kayak gitu Min. Iya, oke, terima kasih pada tim kontra yang telah menanggapi dari pertanyaan saya. Kita beralih ke tim pro, kira-kira jawabannya seperti apa ya? Siapa dulu? Ya silakan, siapa dulu? Saya dulu deh. Harus ada kayaknya ya. Masih dikit. Maaf, ada kasar sedikit. Ya ini mah menurut saya ini hanya sekedar trial aja ya. Trial untuk kegiatan masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memutus rantai penularan COVID yang begitu mudah
terjadi jika ada kerumunan dan keramaian akibat aktivitas sosial masyarakat. Waduh, kata-katanya keren banget. Ya potensinya ya penularan akan terputus gitu kalau dengan adanya program ini. Setidaknya selama berjalannya program kita menurut aja dulu sama pemerintah gitu. Gitu. Apakah cuma 2 hari bisa memutus penularan? Ini Bentar ya, bentar mas, tenang mas. Biar seru, biar seru. Tadi saya nggak motong. Yang suruh siapa nggak mau tahu? Mute saya mute ya. Ya maaf ini Mas. Ya, oke silakan lanjutkan. Kalau nggak terima iri bilang mau. Iya, iya. Kan biar seru debatnya gitu. Menurut saya efektif. Kenapa efektif? Karena sebagian kota atau sebagian kabupaten di Jawa Tengah itu sudah melakukan PSBB selama 2 hari. Jadi yang kotanya atau kabupatennya tidak melakukan PSBB selama 2 hari, mungkin wali kotanya atau bupatinya itu tidak Dua kata. Sedikit lagi. tidak menurut tidak taat peraturannya. Jadi Siap. menurut saya jika ada kabupaten atau Kota. kota dari Jawa Tengah yang tidak Lakukan. PSBB selama 2 hari, mungkin ada konsekuensi atau apa, tapi menurut saya efektif ya. Soalnya sebagian kota di Santai-santai Kabupaten ngomongnya. Cirebon Brebes dong. Brebes itu melakukan PSBB selama 2 hari. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Wow. Mantap. Kita beralih ke tim pro. Kira-kira apakah mau menanggapi? Tanggapan. Tanggapan ya menanggapi. Iya. Silakan. Oh, Ya menanggapi. Menanggapi dari perkataan Ibu Bupati Brebes ya tadi. Ramesti 2024. Gimana? Mana Pi? Silakan ditanggapi. Ya tadi kan dari Ibu Cynthia nih. Yang terhormat ya. Yang terhormat Nyai tadi sedikit menyinggung mengenai konsekuensi ya. Itu tuh sebenarnya sangat penting ya bagi. Iya. Harusnya kalau membuat suatu peraturan tapi tidak ada konsekuensinya ya sama aja gitu. Apalagi kita gitu kan di daerah Jawa Tengah, Tadi kata anak-anak muda kata Mbak Cynthia tadi nggak ngomongnya apa-apa. efektif aja. Padahal kan pada kenyataannya itu nggak efektif sih Iya. kalau menurut kami. Seharusnya harus ada konsekuensinya bagi siapapun yang melanggar, itu harus ada konsekuensinya. Iya. Kalau nggak ada konsekuensinya, itu ya mereka tetap yang mau melanggar juga pasti ya udahlah mau keluar aja, tuh nggak ada konsekuensi dari pemerintah kayak gitu. Tadi juga Mas Irham ngomong bisa memutus rantai penyebaran gitu. Tapi kalau cuma 2 hari sih ya mungkin memutus gitu, tapi ya sedikit gitu. Kalau bisa sih misalnya kayak gitu sih dari awal-awal gitu tuh Jawa Tengah udah melakukan pembatasan berskala besar gitu secara masif gitu. Pada kenyataannya kan pas awal diberlakukan PSBB di seluruh Indonesia kan kenyataannya banyak banyak kota kabupaten yang tidak mengikuti aturan tersebut gitu tuh. Jadi kalau misalnya dikatakan memutus rantai penyebaran ya telat gitu tuh kalau misalnya cuma 2 hari juga kayak gitu. Kayak gitu sih Min. Oke, mungkin dicukupkan saja ya. Kita mungkin 2 pertanyaan sudah cukup. Ya, kita tutup perdebatan antara tim pro dan tim kontra. Nah, dari kedua tim ini kira-kira ada yang mau menyimpulkan enggak? Ya simpul masing-masing aja gitu. Ya, oke silakan. Menurut Mimin gimana? Menurut Mbak Cynthia gimana? Mas Irfan gimana? Coba dari Mimin dulu. Ya, Gimana? dari saya sendiri ya mungkin kebijakan ini itu termasuknya kebijakan kalau menurut saya itu darurat gitu. Soalnya kan di samping terdapat banyak yang meninggal, entah itu ulama, entah itu tenaga medis, masyarakat dan tokoh-tokoh lainnya, ya kita juga perlu sebagai sesama manusia juga seenggaknya meluangkan waktu gitu di 2 hari ini
itu hari Sabtu dan Oh, hari iya, Minggu siap. di rumah aja, itu juga termasuk dalam rasa empati kita terhadap orang-orang yang telah berkorban di tengah musibah ini. Jadi menurut saya baik buruknya kebijakan yang ada kita harus terima, yang penting kita tetap mematuhi kesehatan dan juga stay safe ya. Itu aja mungkin dari saya. Dari Mbak Cynthia. Menurut saya ini kan program Jateng 2 hari di rumah aja ya, semoga ya program Jateng 2 hari di rumah aja itu bisa berlaku untuk seterusnya tuh. Semisal bisa saja Sabtu Minggu itu di rumah saja, tidak jalan dong. iya nggak bisa jalan-jalan seperti itu, atau semisal apa? Gimana? Semisal Misalnya? ngomong apa ya? Jateng 2 hari di rumah aja, Senin sampai Jumat itu Nama-nama nggak apa-apa hari? kerja atau kemana gitu. Sabtu Minggu itu khusus di rumah saja. Semisal ada yang keluar rumah ada konsekuensinya atau seperti apa, seperti itu. Makasih. Sirham. Ya dari saya mungkin dari tim kontra memang Tim jauh. kontra. Ini masih Dayat. Udah nggak pro Ini kontra udah, lagi. udah. Pandangan Oh, umum maaf, aja, pandangan pandangan umum. umum. Anda mau debat terus ya. Ya kita ikhtiar dulu. Apa salahnya sih ikhtiar? Ya Allah. Kita juga bentar tadi napasnya kepotong. Ya apa salahnya ikhtiar, lebih baik mencoba daripada enggak sama sekali. Ini juga sebuah perjuangan, kita juga pengen yang terbaik gitu. Ya intinya terima kasih Pak Ganjar. Dan nyebut Pak Ganjar terus ya? Ya endorse Pak Ganjar apa gimana? Oke, cukup ya. Saya dulunya fans. Oh gitu. Oke, cukup. Terima kasih. Oke. Nape. Ya, sabar. Jadi untuk pandangan saya ya mengenai program ini, ya ini adalah salah satu bentuk usaha dari pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Tengah ya. Ini salah satu bentuk sebagai pencegahan Iya, nggak apa ya. sebagai bentuk untuk mencegah bertambahnya masyarakat yang terpapar COVID. Jadi yang mungkin ini semoga menjadi salah satu bentuk ikhtiar, dan semoga provinsi yang lainnya dapat mengikuti program ini. Ya, kalau dari saya pandangan umum terkait Jateng 2 hari di rumah aja, yang pertama apresiasi kepada pemerintah Jawa Tengah ya, khususnya yang udah mengusung program Jateng di rumah aja selama 2 hari ini dalam ikhtiar untuk memutus rantai penyebaran COVID juga. Terus sebagai dalam rangka mencipta kepada korban-korban yang meninggal akibat COVID-19 gitu. Semoga kedepannya COVID di Indonesia ini sudah harus hilang gitu ya, sudah harus berakhir. Semoga semuanya kembali seperti normal. Segera vaksin Pak, tolong Pak Ganjar, vaksinnya dipercepat gitu ya, supaya masyarakat semuanya bisa mendapatkan vaksin juga gitu, supaya terciptanya Indonesia yang aman dari COVID-19. Terus kepada teman-teman yang lagi dengerin juga untuk tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur gitu. Terus memakai masker, cuci tangan. Langsung ingetin dirinya sendiri juga belum. Iya, jadi tetap harus stay safe gitu ya. Teman-teman saling jaga satu sama lain, jaga diri, jaga keluarga, jaga teman-teman, jaga masyarakat. Jadi intinya program 2 hari di rumah aja di Jateng ini, kalau selama itu positif harus kita dukung gitu ya. Kalau selama kalau misalnya programnya negatif juga harus kita kritik gitu. Sebagaimana kita sebagai warga Jawa Tengah, khususnya kita sebagai mahasiswa
asal Brebes gitu. Terima kasih, kembali ke Mimin. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah memberikan pandangan umumnya. Silakan kepada teman-teman yang mendengarkan barangkali mempunyai tanggapan ataupun kesimpulan dan pandangan umum terkait podcast kali ini, bisa berkomentar di kolom yang sudah disediakan. Yang penting kita tetap menjaga kesehatan dan juga tetap patuhi protokol kesehatan ketika kita keluar dari rumah. Ya, mungkin itu saja tentang podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami sebagai keluarga pelajar mahasiswa daerah Brebes wilayah Cirebon undur diri dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.